rahasia terobosan ilahi. Rahasia terobosan ilahi berarti terobosan ilahi ini adalah sesuatu yang istimewa, yang ada rahasianya. Bagaimana saya mendapat, saudara mendapat. Kita seringkali cuma mengangkat tangan dan berseru, Tuhan buka jalan, Tuhan beri terobosan kepada hamba. Ya, saudara, tapi kita tidak mendapat. Kenapa? Karena kita cuma meminta. Terobosan ilahi adalah satu pekerjaan mujizat, keajaiban. Amin. Itu sebab bagi barang siapa yang menghendaki, merindukan, mendambakan keajaiban terjadi dalam hidupnya, maka dia harus mempunyai rahasia ini. Katakan rahasia menerima terobosan ilahi. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ada beberapa ayat yang penting yang akan kita baca sebagai awalnya dari Mazmur 105 ayat 41 sampai dengan ayat 43. 1, 2, dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Amin. Para kekasih, apa yang kita baca di sini, dibukanya dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air. Saudara, maksudnya dibuka adalah dipecahkannya. Saudara, dipecahkannya, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sehingga padang-padang kering sudah pasti tidak kering lagi, tetapi menjadi subur, menjadi gembur, dan bisa ditanami. Ya, saudara, dan ini nanti akan berkenaan, akan ada kaitannya dengan bagian akhir dari khotbah saya juga. Ya, nah kemudian saudara-saudara, dalam ayat yang ke-43, ayat 42, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, kepada siapa? Akan Abraham, hambanya. Saudara, jadi Abraham adalah satu orang yang selalu diingat oleh Tuhan. Saudara, satu orang yang beriman kepada Tuhan dari zaman purba dahulu kala. Tetapi kesetiaannya, kesungguhannya kepada firman, pada setiap perkataan Allah, walau berpuluh-puluh tahun tidak mendapat wujud janji dari Allah yang dia dambakan, yang dia hormati, janji yang sungguh-sungguh dia yakin itu ada dan itu pasti jadi. Namun sampai begitu puluhan tahun tidak dapat. Saudara, barangkali kalau kita sudah mundur teratur. Kita sudah bilang, ya sudahlah Tuhan, aku gak dikasih anak, gak apa-apa. Ya, saudara. Tapi Abraham tidak, Abraham minta terus. Apa cara dia meminta? Dia pegang janji. Katakan, cara saya meminta kepada Tuhan Yesus adalah saya memegang janjinya. Saudara, saudara hanya memegang janjinya, saudara percaya dan pegang janjinya. Cuma itu saja. Jangan putus asa. Saudara, begitu banyak orang mempengaruhi kita ketika kita belum mendapat apa yang kita harapkan. Saudara, tetapi Abraham tidak. Itu sebab Tuhan ingat akan hambanya. Ya, ayat 42. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Jadi firman-Nya yang kudus, saudara, itu selalu terkonek dengan satu orang hamba Tuhan, yaitu Abraham. Saudara, alangkah hebatnya orang ini. Sehingga setelah sekian puluh tahun dia menanti, tetap berharap, saben hari tetap memotong korban untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk apa? Belum dapat. Mengucap syukur untuk perjanjian Tuhan yang akan dia pegang dan yang selalu dia pegang. Saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan memberikan pelajaran, sebetulnya Tuhan sudah mau langsung kasih. Saya yakin. Tetapi Tuhan menunda untuk supaya ada satu rentang waktu yang panjang dan lama sekali untuk menjadi contoh. Sehingga Bapak Abraham menjadi contoh bagi semua orang. Saudara, tentang dia punya kesetiaan, dia punya kesungguhan
kepada Tuhan, ketekunan. Saudara, alangkah indahnya Abraham ini. Maka Tuhan ingat akan firman-Nya akan Abraham hambanya. Saudara tahu? Jadi firman Tuhan dikonek dengan seorang yang bernama Abraham. Saudara, dia ingat akan firman-Nya akan Abraham hambanya. Saudara, biarlah Tuhan juga mengkoneksikan firman perjanjian, katakan mengkoneksikan firman perjanjian dengan pribadi saya. Saudara, ya. Jadi kita merindukan supaya firman itu benar-benar di mata Tuhan terkonek dengan saudara. Saudara dan saya punya connection dengan firman. Kita terhubung. Dan setiap Tuhan mengingat akan janjinya, akan firman-Nya, dia ingat saudara. Dia ingat saudara. Dia ingat saudara. Dia ingat saya. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Heran ya saudara. Saudara, sulit mendapatkan orang figur semacam Abraham ini. Kenapa? Karena dia itu sudah menyatu dengan firman. Saudara, berpuluh-puluh tahun. Dia masih muda, dia keluar dari rumah orang tuanya, dari kampung halaman nenek moyangnya. Dan dia pergi ke suatu tempat antah berantah. Tuhan berkata, kamu keluar dulu. Setelah di luar, baru tak kasih tahu kamu mau kemana. Coba. Saudara, saudara diajak oleh teman saudara, saudara dan saudara meragukan. Ya, jangan-jangan saya diblasokkan, jangan-jangan saya mau dijerat, mau di ini itu segala macam. Saudara, Abraham tunduk. Dia bawa istrinya, dia bawa pegawai-pegawai yang menjadi milik dia, ternaknya. Dan besok pagi dia pergi. Saudara, coba ada orang seperti itu. Itulah pertama kali Allah mengkonekkan, menghubungkan firman-Nya dengan pribadi ini. Pertama kali. Karena hati Tuhan jatuh. Tuhan sangat terkesan dengan pribadi ini. Saya belum mendapatkan, saya belum mencapai ini. Tapi saya merindukan supaya saya bisa mencapai ini. Yaitu saya terkonek dengan firman. Perjanjian Tuhan, Tuhan ingat janjinya, Tuhan ingat saya. Tuhan ingat janjinya, Tuhan ingat Abraham. Saudara, siapa yang mau seperti Abraham? Tolong saya mau tanya. Siapa yang mau? Angkat tangan saudara. Lambaikan. Ya. Katakan, Tuhan Yesus, hamba ingin seperti Bapak Abraham. Selalu terkonek dengan janji firman. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang ini? Ya, saudara, asal dia ingat janjinya, dia cuma ingat Abraham. Saudara, inginkah saudara mengalami demikian? Saya merindukan. Inilah yang dinamakan sebagai terobosan ilahi. Ketika orang lain berseru setengah mati, banting tulang, jungkir balik, penuh dengan air mata berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menjawab. Saudara. Tetapi Tuhan begitu ingat akan janjinya kepada Abraham, langsung Tuhan jatuh hati. Ya saudara. Nah ini satu pelajaran yang istimewa yang saya dan Anda harus tahu. Saudara yang kekasih. Di dalam Mazmur 105 ayat 41 sampai 43. Tuhan membuka gunung batu. Dan air memancar ke padang kering. Saudara ya. Tuhan membelah gunung batu, keluar air. Dan mengaliri padang yang kering. Ya, saudara. Apa sebab? Satu, karena ia ingat janji firman-Nya. Dua, ia ingat hambanya Abraham. Jadi Tuhan ingat perjanjian yang sudah keluar dari mulutnya. Dia langsung ingat Abraham. Ya, saudara. Jadi ini hal saudara dan saya harus mempunyai satu paradigma dalam hidup kita. Satu pedoman. Ya, saudara. Bahwa Tuhan mengingat janjinya. Tuhan mengingat saya.
Katakan, bila Tuhan ingat janjinya, maka Tuhan ingat akan saya. Ya, saudara. Berarti apa? Berarti saudara sebenarnya Tuhan tidak akan membiarkan saudara sampai menangis meminta. Begitu dia ingat janjinya, dia ingat saudara, dia ingat saya. Sama seperti dia memperlakukan Abraham. Ya, saudara. Ya, inilah dua hal. Ia ingat janjinya, dua, ia ingat hambanya. Para kekasih, bila kita tidak punya dua syarat itu, kita tidak akan menerima aliran hidup. Dan bila tidak ada aliran hidup, tidak ada terobosan ilahi dalam hidup kita. Kita tetap saja dalam kekurangan atau dalam keadaan uang tidak kurang, tetapi tidak bahagia, terancam, hidupnya susah. Saudara, begitu banyak sekali. Sebanyak orang miskin yang susah, itulah orang-orang yang kaya raya tetapi susah hidupnya. Sebanyak orang miskin yang susah. Saudara. Tetapi Tuhan ingin supaya saya dan saudara ini beda dari mereka. Baik dari orang kaya, dari orang miskin. Karena kita ada di dalam ingatan Tuhan. Amin. Katakan, saya ada di dalam ingatan Tuhan. Bila saya menyimpan firman, seumur hidup saya. Ya, saudara. Nah, inilah yang saya perlu menekankan kepada Anda sekalian. Dalam ayat yang ke-43, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Saudara, ya. Jadi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan itu identik dengan orang-orang yang selalu dilepaskan. Katakan, dimerdekakan. Ya, dan adalah orang-orang yang penuh dengan sorak-sorai, ya. Orang yang penuh dengan kelepasan dan sorak-sorai. Senang apa tidak? Ini tandanya apa? Ini tandanya orang menerima berkat, tandanya orang menerima mujizat. Maka saudara memenuhi kriteria yang ada dalam Mazmur 105 ayat 41 sampai 43 ini. Sehingga apa? Ayat 43, saudara akan dituntun keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara perhatikan ya. Bila kita mempunyai dua syarat ini, kita dibebaskan dan penuh sorak-sorai, saudaralah orang. Ketika Tuhan mengingat janjinya, Tuhan ingat saudara. Saudara, Tuhan memang tahu bahwa ada air mata, kesusahan, kesedihan. Tetapi Tuhan melihat saudara penuh dengan harapan yang baru. Saudara, saudara penuh dengan sorak-sorai dalam batin saudara. Dalam konsepsi hidup saudara. Aku orang yang menang. Aku keluar dari kegelapan. Aku keluar dari pekerjaan iblis. Ya, saudara. Dan inilah yang istimewanya. Itu sebab dikatakan orang-orang pilihannya penuh sorak-sorai. Itu sebab terobosan ilahi ini penting sekali. Kalau saudara dalam semua strata kehidupan kita ini, ya, level apapun kita orang, tapi kita ini penuh dengan kelepasan, penuh dengan sorak-sorai, maka kita selalu diingat oleh Tuhan. Tuhan mengingat firman-Nya, Tuhan mengingat kita semuanya. Amin. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara yang semangat. Ya, para kekasih. Nah, saya menunjukkan di sini, saudara, kalau saudara melihat air terjun ini dan kemudian Tuhan sudah membelah batu ya, dan kemudian mengeluarkan air, airnya melimpah, saudara. Dan air ini bukan sembarang, ini adalah air kehidupan dari firman Tuhan. Adakah yang mustahil? Kalau saudara hidup di tepi sungai, air yang demikian, saudara, bagi saudara tidak ada yang mustahil. Saya tanya, ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan sudah membelah gunung batu dan
memancarkan air sehingga padang yang kering dipenuhi dengan air sehingga menjadi tanah yang subur. Ya, saudara. Nah, para kekasih, dan ini merupakan sesuatu hal yang menjadi kerinduan kita. Bagaimana saya bisa hidup semacam ini, penuh kesegaran, kesuburan, dan tidak ada yang mustahil. Katakan, saya perlu air ini yang akan membuat terobosan di dalam hidup saya. Ya, dan sekali lagi, air ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara tinggal pada sumber air firman Tuhan, saudara, Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dan 5, saudara memberitahu kepada kita semua, barang siapa yang diam di tepi aliran air sungai kehidupan, maka dia akan berbuah dengan lebat, saudara, dan dia tidak akan mengalami kekeringan. Saudara, Tuhan ingin supaya tidak ada yang mustahil. Kata tidak ada yang mustahil membutuhkan terobosan ilahi. Katakan, bila saya ingin tidak ada yang mustahil, saya memerlukan terobosan ilahi dari air firman Tuhan. Amin. Ini jangan sampai lupa. Para kekasih, Mazmur 105 ayat yang ke-41 sampai 43 tadi, ya saudara, intisarinya kuasa firman Allah dan pengurapan minyak dan perjamuan kudus membuat terobosan ilahi. Ya, saudara katakan, kuasa firman Tuhan, tangan saudara, kuasa firman Tuhan, pengurapan minyak, perjamuan kudus membuat terobosan ilahi. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, tiga-tiganya inilah yang harus selalu kita miliki sebagai jemaat. Saudara, firman harus mengalir terus, tidak mandek. Kalau saudara malas, saudara tidak datang kepada Tuhan, saudara, firman itu mandek dan tidak ada lagi pada saudara. Kedua, saudara, kita ada pengurapan minyak. Setiap Bible study, kita mengurapi kepala kita dengan minyak. Saudara, itu bukan sesuatu kebiasaan. Itu mempunyai khasiat yang istimewa. Amin. Orang-orang Israel zaman dahulu, saudara, mereka bepergian cuma membawa minyak. Kalau digigit serangga atau terjatuh ataupun ada terluka, maka mereka hanya membubuhkan, mengoles dengan minyak zaitun. Dan mereka sembuh. Minyak zaitun itu memang penuh dengan khasiat. Saudara. Nah, kalau minyak biasa saja berkhasiat, apalagi minyak urapan Roh Kudus, sangat dahsyat kuasanya. Itu sebab kalau saya dan saudara, kita yakin bahwa kita membutuhkan air ini. Saudara, kita membutuhkan firman, kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus, kita membutuhkan setiap hari Minggu perjamuan kudus. Menurut saya, 1 minggu berikutnya, saudara adalah orang yang hebat. Kenapa? Karena saudara sudah dilengkapi. Pada seminggu sebelumnya, saudara dilengkapi dengan firman, saudara dilengkapi dengan pengurapan minyak, dan saudara makan perjamuan kudus. Bagaimana saudara tidak hebat? Minggu berikutnya mulai Senin, saudara, engkau akan melihat Allah bekerja luar biasa dalam usaha mata pencaharian, studi pelajaran sekolah anak-anak, dan hari depan hari tua. Allah bekerja, saudara. Karena ada kuasa. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan kesetiaan saudara untuk mendengar dan menerima firman. Itu penting sekali. Akan menghasilkan terobosan ilahi. Saudara, tidak pernah satu orang setia ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah. Semua orang yang setia kepada firman pasti selalu menerima pertolongan mujizat dari tangan Tuhan. Yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, inilah pendahuluan saya. Dan kita akan masuk bersama dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Saudara, di sini kita melihat
ketika Daud terjepit dan Daud dia terkunci wilayahnya dan tidak bisa keluar dari sana terhadap musuhnya. Mulai dari ayat 17 ya saudara. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, teruskan. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Setelah Daud mendengar bahwa dia mau ditangkap hidup atau mati oleh orang-orang Filistin, musuh-musuh Israel. Sepanjang masa orang Filistin adalah musuh daripada Israel. Saudara yang kekasih, Daud dia pergi ke kubu pertahanan. Untuk apa? Untuk supaya dia selamat. Saudara. Nah, di sini kita melihat ketika dia ada di kubu pertahanan, ya saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Ya saudara. Berkatalah ia, teruskan. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ya saudara. Jadi saudara mesti tahu kalau Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara, maka seperti air yang menerobos. Tidak bisa ditahan. Saudara, itulah air yang menerobos, kata Daud. Ya. Jadi kemenangan Daud itu berasal dari terobosan ilahi. Saudara, ya, dan inilah yang saudara harus miliki. Sehingga saudara mempunyai sejarah itu selalu indah. Selalu menang. Saudara Daud sudah kepepet. Begitu banyak. Ada 100.000 orang-orang yang akan menangkap dia hidup atau mati. Kalau ketangkap hidup harus dikasih mati. Ya saudara. Nah saudara, tetapi dia pergi ke kubu pertahanan. Katakan, kubu pertahanan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya menerimanya, pengamanan dan kemenangan, terobosan ilahi melalui firman, pengurapan minyak, dan perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Makanya saya tulis, yuk belajar sakti. Kalau saudara mau belajar sakti, ini caranya. Saudara dan saya harus seperti Daud, ada apa-apa dia datang ke kubu pertahanan. Apakah kubu pertahanan? Dia akan aman di sana, saudara. Dan walaupun dia sudah ada dalam kubu pertahanan, dia masih bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah hamba akan mengejar orang-orang Filistin dan akan menang? Saudara, ya tadi kita sudah baca ayat 19. Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Majulah. Aku pasti menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Saya mau tanya, dari mana Daud mendapat jawaban ini? Dari mana? Dari kubu pertahanan. Kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak punya kubu pertahanan, kita tidak ada cara untuk menerima terobosan. Hanya mereka yang masuk dalam kubu pertahanan, mereka mempunyai cara. Karena di kubu pertahanan mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Mereka bisa bertanya jawab, mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi kemenangan. Amin. Jangan lupa, jangan cari pertolongan dari uang, dari famili saudara, dari apapun. Saudara boleh mencarinya, tapi nomor satu saudara harus mencari pertolongan dari kubu pertahanan. Sehingga saudara tidak pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Menghadapi segala problema, menghadapi segala macam masalah. Bahkan
segala serangan musuh yang berat seperti Filistin. Apa akhirnya? Kita sudah baca. Tuhan menjawab, pergi, maju, kamu pasti menang. Aku pasti menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, Daud. Aku pasti. Saudara, Daud tidak berjuang sendiri. Dia masuk dalam kubu pertahanan, dia angkat tangannya dan dia menyembah Tuhan dan dia bertanya dan Tuhan menjawab. Itu tidak bisa Daud dapatkan di luar kubu pertahanan. Saya dan Anda membutuhkan kubu pertahanan supaya terobosan ilahi terjadi. Katakan, saya harus demikian. Saudara, kalau saudara dalam persoalan, dalam keadaan yang sulit, kepepet dan lain sebagainya, soal uang, soal kesakitan, atau soal orang-orang jahat, atau soal apapun saja, saudara jangan lupa engkau harus dekat dengan Tuhan. Kubu pertahanan. Dari katanya saudara sudah tahu. Itu sebab kalau saudara masuk di dalamnya, maka saudara akan bisa menerima jawaban dari Tuhan. Aku pasti menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, Daud. Ada jawaban, saudara. Tapi kalau saudara mencari di luar kubu pertahanan, saudara tidak ada yang bisa menjamin saudara mengalami kemenangan, saudara. Ya, para kekasih, itu sebab rahasia apa pada Abram, tadi kita mulai, dan rahasia apa pada Daud, kita harus tahu. Saya mau tanya, apa rahasia Abram? Abram tetap setia dan tetap konsisten. Dia tetap mempersembahkan korban dan percaya kepada firman Tuhan, pada janji Allah. Itu sebab dia dinamakan sebagai Bapa dari segala orang percaya. Karena dia begitu percaya. Selalu janji Allah ada pada dia. Makanya Allah membalas dengan, asal Allah ingat akan janjinya, dia ingat akan Abraham. Amin. Nah, sekarang Daud. Apa rahasianya Daud? Ketika menghadapi musuh yang banyak, yang besar, dia tidak cari yang lain di luar. Dia tidak membuat satu persekongkolan dengan bangsa yang lain. Dia tidak membayar orang-orang upahan untuk membantu dia. Tidak. Dia masuk ke dalam sebuah tempat, kubu pertahanan. Dan di sana dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang letih dan lesu engkau beri kekuatan. Yang dalam keadaan kekurangan keuangan, sumber daya manusiawi, dan segala perlengkapan, engkau memberkati mereka. Yang dalam keadaan yang sulit dan susah dan menderita dalam segala bidang apapun yang kau ketahui, engkau akan menjamah mereka, baik di dalam gereja lembah ini maupun di luar sana, dimanapun anak-anakmu mendengar firman, engkau akan memberikan kemenangan yang dahsyat seperti kau katakan pasti, dan itu akan kami bawa pulang dalam hidup kami. Diberkatilah para kekasih, damai dan sejahtera menyertai saudara. Berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Korban kolektor saudara diberkati, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kembalikan pada saudara sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah terjadi dalam hidup saudara. Diberkati engkau, para kekasih yang pulang di dalam kota, luar kota, kemanapun saudara berangkat. Dijagai, dilindungi, tidak kurang apapun. Tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.